Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar, selalu kesulitan melawan tim dengan 10 pemain, di Liga 1 2024/2025. Sudah 3 laga dilakoni, PSM Makassar melawan tim dengan 10 pemain. Hasilnya kurang bagus, PSM Makassar seri sekali, kalah sekali, dan menang sekali. PSM Makassar ditahan imbang 1-1, oleh Persik Kediri, pada pekan 10, di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, tanggal 4 November tahun 2024 malam. Di laga tersebut, Juku Eja tertinggal lebih dulu, berkat gol Esra Walian di menit 19. Setelah itu, Persik Kediri bermain 10 orang, usai Ahmad Nuri Fasya diganjar kartu merah, di menit 38. PSM Makassar baru mampu menyamakan skor di menit 45, melalui gol Tito Okello. Meski unggul jumlah pemain, pasukan Raman tak mampu menambah keunggulan, di hadapan pendukung sendiri. Kemudian, kekalahan diterima PSM Makassar 2-1, saat melawan Persita Tangerang, pada pekan 17 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024 sore. Laskar Pinisi memimpin lebih dulu, lewat gol Nermin Haljeta di menit 43. Usai unggul, PSM Makassar diuntungkan, imbas Persita Tangerang yang bermain 10 pemain, di akhir babak pertama usai, Javlon Buseinov diusir oleh wasit. Akan tetapi, performa Yuran Fernandes CS kala itu, justru menurun di babak kedua. Pendekar Cisadane mampu membalikkan keadaan, memanfaatkan kesalahan pemain PSM Makassar, dan serangan balik cepat. Persita Tangerang mencetak gol penyama kedudukan di menit 60, lewat Yardan Yafi, dan Esal Sahrul memastikan kemenangan, di menit 87. PSM Makassar baru menang melawan 10 pemain, ketika berhadapan Persis Solo pada pekan 18, di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Itu pun, kemenangan harus diraih dengan susah payah. Klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, Sulsel ini, baru memecah kebuntuan di menit 89, lewat pemain pengganti Albertin Joao Pereira, atau Balotelli. Padahal, Persis Solo sudah bermain 10 orang, sejak menit 20. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares menyebut, anak asuhnya seperti mengalami trauma, ketika melawan tim dengan 10 orang. Saya kira, ini seperti trauma buat kita. Pada saat kita melawan 10 orang, kita seperti tidak bisa mengambil keputusan yang bagus, juga tidak bisa memberikan performa yang bagus, tidak berlari, ungkapnya saat konferensi pers, usai pertandingan, Senin. PSM Makassar harus mengatasi masalah trauma, melawan tim dengan 10 pemain. Apalagi, terdekat PSM Makassar bakal menghadapi PSBS Biak, pada pekan 19. Bukan tak mungkin, situasi sama akan dihadapi di laga tersebut. Duel PSM Makassar kontra PSBS Biak, digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu, tanggal 19 Januari tahun 2025, pukul 16.30 WITA. Pengamat sepak bola, Syamsuddin Umar melihat, PSM Makassar sebenarnya telah mempunyai cara, bentuk, dan filosofi bermain. Begitupun dengan skill, taktik, strategi dan stamina. Cuma persoalan mental penggawa pasukan Ramang, yang naik turun selama ini. Mental ini yang berfluktuasi, karena selalu dibayangi oleh yang pernah dilakukan, dan berakibat buruk terhadap pencapaiannya, imbaunya saat dihubungi, Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025. Syamsuddin Umar menyebut, mental seperti ini harus dibenahi. Apalagi, PSM Makassar akan melawan PSBS Biak, yang memiliki pemain berpengalaman. Mental harus dijaga. PSBS Biak memang klub baru, tapi secara materi pemain memiliki pengalaman, sebutnya. Ex-asisten timnas Indonesia ini menyampaikan, Yuran Fernandes CS, harus disuntik motivasi, dan kepercayaan diri. Mereka harus ditanamkan bahwa, PSM Makassar adalah tim terbaik di Indonesia. Ini harus ditanamkan kepada pemain. PSM Makassar adalah tim disegani, kuat, dan menjadi kandidat juara, tegasnya. Olehnya itu, ungkap dia, dibutuhkan PSM Makassar sekarang adalah konsistensi bermain. Tetap bermain, sesuai pakem dijalankan sang pelatih, Bernardo Tavares. Jika itu dilakukan,
PSM Makassar mau lawan berapapun jumlah pemain, pasti bisa diatasi. PSM Makassar tak akan bermasalah, jika bermain dengan gaya dan filosofinya, tutur pelatih, yang bawa PSM Makassar juara Liga 1999 per 2000 ini. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.